Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfian Firmansyah dengan NIM 2104320439. Saya dari Afrindi 25. Yang saya hormati Bapak Abdul Azim selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Islam dan perbedaan mazhab mengenai hukum sentuhan kulit pria dan wanita. Perbedaan pendapat antara para ulama fikih di dalam masalah furu'iyah atau cabang seperti membaca qunut dalam salat subuh, membaca basmalah dalam setiap surah Al-Fatihah, juga jumlah rakaat salat tarawih sudah biasa terjadi. Setiap perbedaan pasti ada argumentasinya, baik bersumber dari Al-Quran maupun hadis atau pendapat dari para ulama. Tata cara bersuci pun juga terdapat perbedaan di antara kalangan ulama fikih, termasuk hukum bersentuhan kulit antara pria dan wanita, juga sentuhan kulit antara suami dan istri. Perbedaan seperti ini menunjukkan luasan hasanah keislaman di Indonesia. Perbedaan seperti ini sudah biasa terjadi antara kalangan organisasi Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasiliyah, Persis, dan Al-Irsyad. Semua organisasi di atas itu termasuk organisasi Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah dalam masalah sentuhan kulit antara pria dan wanita, mazhab Hanifah berpendapat bahwasanya masul marotilayan husu al-wudu, yang artinya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, kecuali ketika persentuhan menimbulkan syahwat sehingga menyebabkan seseorang keluar madhi, cairan yang keluar sebelum keluarnya sperma. Sebagian besar dari pengikut mazhab Hanafi termasuk di Turki, Pakistan, dan India. Jadi jangan heran dan kaget jika menemukan sebagian orang-orang Turki melihat seorang pria dan wanita bersentuhan kulit, namun mereka tidak berwudu kembali, mereka langsung melaksanakan sholat. Dalam masalah ini, mazhab Hanafi mengambil dalil dari hadis Sahih dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW melakukan sholat sementara Aisyah tidur terlentang di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi SAW hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari mazhab Imam Maliki. Imam Maliki radhiyallahu anh salah satu mazhab yang paling dominan di Madinah Al-Munawwarah waktu itu, karena beliau asli putra Madinah. Dalam mengambil dalil dan argumentasi, Imam Maliki lebih mengutamakan tradisi penduduk Madinah waktu itu, karena Imam Maliki yakin bahwa penduduk Madinah lebih mengerti sunnah Rasulullah SAW. Sebab sebagian besar penduduk Madinah adalah putra-putri atau keturunan sahabat Rasulullah SAW yang lebih tahu kebiasaannya dan adat mereka. Pengikut mazhab Imam Maliki paling banyak saat ini di daratan Afrika seperti Indonesia, Maroko. Dalam pandangan mazhab Imam Maliki, sentuhan kulit antara pria dan wanita tidak membatalkan wudhu kecuali disertai dengan syahwat. Dengan demikian, jika persentuhan biasa seperti kebiasaan di Indonesia, bersalaman dengan tidak disertai dengan syahwat tidak membatalkan wudhu. Hadis yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah hadis Sahih yang merujuk pada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana yang dirujuk oleh mazhab Hanafi dari Aisyah radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi SAW melakukan sholat sementara Aisyah tidur di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi SAW hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari mazhab Imam Al-Syafi'i. Dalam masalah ini, Imam Syafi'i paling moderat atau jalan tengah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit
antara laki-laki dan perempuan jika dengan yang bukan mahram atau ajnabiyah maka membatalkan wudhu, sedangkan sesama mahram maka tidak membatalkan wudhu. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi hubungan darah. Dalam masalah ini, mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadis syahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang syahih dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mencium istri dan menyentuhnya termasuk mula masah. Siapa yang mencium istri atau menyentuh dengan tangannya maka wajib baginya wudhu. Hadis riwayat Malik dan dalam Al-Muwattah dan Imam Baihaqi. Sanad hadis ini paling syahih. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit suami istri membatalkan wudhu, karena pada hakikatnya suami istri itu adalah orang lain atau ajnabiyah, sehingga menjadi batal ketika bersentuhan kulit. Sebagaimana hadis siapa yang mencium istri atau menyentuhnya dengan tangannya maka wajib baginya wudhu. Kemudian dari mazhab Imam Hambali, dalam masalah sentuhan kulit pria dan wanita, mazhab Hambali berpendapat jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudhu, sedangkan jika tidak disertai syahwat tidak membatalkan wudhu. Sedangkan jika tidak disertai hadis atau dalil yang digunakan oleh mazhab Hambali adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW melakukan sholat sementara Aisyah tidur di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi SAW hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya dalam Islam itu sangat relevan dan begitu fleksibel dalam mengambil keputusan. Sebagai umat muslim kita harus cerdas-cerdas untuk mengambil keputusan dan mengambil kebijakan dalam menentukan suatu hukum. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.